kita beralih ke informasi berikutnya. Ini ada sebuah informasi yang inspiratif yang juga dilakukan oleh anak-anak muda. Jadi ini ingin menjadi tampil trending, menjadi kebutuhan bagi sebagian anak muda. Jadi tidak jarang brand lokal atau merek lokal ini menjadi pilihan. Seperti halnya toko yang berada di Duren 3, Jakarta Selatan. Tapi tidak hanya berjualan pakaian, tempat ini juga menyediakan arena bermain skateboard. Silakan kita saksikan. Berawal dari hobinya mengimpor pakaian sejak masih di bangku kuliah, Muhammad Praditya atau biasa disebut Max ini memberanikan diri untuk berbisnis pakaian yang diproduksinya sendiri. Sejak tahun 2003 hingga saat ini, produk buatannya masih menjadi salah satu yang banyak diminati oleh anak muda. Dalam mendesain, Max memiliki kriteria yang mungkin hanya dimiliki oleh brand miliknya. Kita menghindari gambar makhluk hidup satu. Kalaupun ada misalnya gambar berbentuk semacam makhluk hidup, tapi pastinya nggak ada mukanya ya, nggak ada matanya lah minimal, seperti itu. Tak sekadar berbisnis pakaian, Max sudah lama merambah ke dunia skateboard dan tak jauh dari tokonya terdapat sebuah skatepark yang ia bangun sendiri. Jadi kayaknya punya skatepark tuh merupakan salah satu kayak untuk menancepin bendera lah gitu. Kalau kita memang benar-benar grassrootsnya di situ gitu. Jadi kayak komunitas skateboard tuh yang banyak support kita selama ini, ya kita kayak give back lah, kita bikin skatepark. Karena kan fasilitas skatepark sendiri di Jakarta tuh masih nggak terlalu banyak ya. Berbeda dari skatepark lainnya, banyak sekali papan peringatan larangan merokok di tempat ini. Karena mungkin kan sebenarnya banyak orang yang cukup skeptis melihat kalau misalnya anak muda main skateboard di Indonesia sendiri, bahkan mungkin melihat asalnya dari luar negeri gitu. Seolah-olah itu kan menjadi olahraga yang rebel, yang negatif gitu. Kita mau mencoba membuat environment yang lebih positif gitu. Dengan cara salah satunya adalah di skatepark kita nggak boleh ngerokok. Karena memang sebenarnya skateboard sendiri itu belakangan ini arahannya bisa menjadi sesuatu yang positif dengan ada tujuan prestasi gitu. Dalam membangun bisnis, ternyata ia tidak lupa membawa syariat Islam di dalamnya. Secara keseluruhan memang kita mencoba untuk sedemikian rupa supaya tidak melanggar norma-norma dan terutama syariat-syariat yang diatur dalam agama Islam sendiri gitu. Menjalani syariat Islam dalam berbisnis tidak menjadi halangan bagi Max untuk tetap mengikuti perkembangan anak muda. Namira Elsarah, Gilang Pandutanaya melaporkan dari Jakarta. Wah, ini sebuah kegiatan ini yang inspiratif dan positif ya, Ustaz ya. Jadi selain berbisnis tapi juga menjaga nilai keislaman dalamnya. Nah, ini saya ingin bertanya kepada Ustaz nih, tentang anak-anak muda yang berusaha menerapkan syariat Islam dalam kegiatannya. Ya, pertama kita memberikan apresiasi ya kepada sejumlah anak-anak muda yang berkreasi, mengisi waktu dengan hal-hal yang positif ya. Dan apalagi yang dilakukannya itu adalah dengan mengajak anak-anak muda ya sesuai dengan habitatnya, sesuai dengan kecenderungannya untuk tetap berkomitmen pada ajaran agama ya. Dan saya kira ajakan atau seruan ini ya, walaupun melalui kegiatan-kegiatan yang seperti itu, dan itu memang yang banyak digandrungi oleh anak-anak muda kita, tentu, dan ini sesuai dengan kejiwaan mereka ya. Dakwah atau ajakan seruan semacam ini tentu saja sangat bernilai positif ya. Seruan untuk tetap berkomitmen pada ajaran agama. Dalam satu hadis dikatakan ada 7 orang yang nanti akan mendapatkan perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu salah satunya adalah syabun nasya'a bi'ibadatillah. Jadi anak-anak muda yang tumbuh dalam komitmen keagamaannya. Dan Al-Qur'an juga memberikan apresiasi ya kepada anak-anak muda yang teguh dalam pendirian agamanya, seperti kita lihat dalam kisah Ashabul Kahfi ya. Dan tentu saja anak muda itu kan yang masa-masa yang sangat rawan ya. Kalau kemudian disediakan kegiatan-kegiatan yang positif semacam ini, tentu akan menjaga tumbuh kembang mereka agar tetap menjadi generasi muslim yang baik ya. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Sungguh sebuah kegiatan yang patut diapresiasi.
Ya Ustaz, Alhamdulillah terima kasih Ustaz Muklis Hanafi yang sudah memberikan tausiahnya kepada kami. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami dan jaga kesehatan selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.